Yuk bersama netizen yang budiman, gimana kabar pohon pisang di kebun? Aman kan? Atau udah rata gara-gara salam dari Binjai? Hehe, sabar ya. By the way, film yang akan menceritakan kali ini berjudul Babylon AD yang rilis tahun 2008 di mana bercerita tentang aksi seorang tentara bayaran yang diberi tugas oleh seorang bos mafia untuk mengawal seorang wanita. Apakah tugasnya dapat berjalan dengan baik? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria yang terbangun dari tidurnya sambil memegang pistol. Ia bernama Torop. Torop menatap keluar ruangan lalu makan dan menyalakan rokok. Setelah itu, Torop pergi melewati hujan dan orang-orang bersenjata. Ia memukul seorang pria yang menjual pistol palsu kepadanya. Torop meminta balik duitnya lalu mengambil paksa dari kantong penjual tersebut. Uang itu ia gunakan untuk membeli kelinci lalu kembali ke ruangannya untuk memasak kelinci tersebut. Torop memasak sambil mendengar berita tentang peperangan di Kazakhstan. Setelah masakannya selesai, ia mematikan televisi lalu berdoa sebentar. Ketika baru satu suapan, Torop merasa ada yang datang lalu melindungi diri karena ledakan. Torop mendengar suara musuhnya yang bernama Carl. Ia kemudian memukul balik Carl lalu bertanya siapa yang menyuruhnya untuk datang. Carl pun memberitahukannya bahwa Gorski lah yang menyuruhnya. Torop yang sudah dendam pada Carl kemudian menembaknya. Para anak buah Gorski lainnya tak berani melawan Torop sehingga mereka hanya bisa mengawasi dan membawa Torop untuk menghadap Gorski. Scene pun berpindah menampilkan Torop yang berbicara dengan Gorski. Gorski menawarkan kerjasama yaitu menjadikan Torop sebagai penyelundup yang membantu seorang gadis pergi ke Amerika dalam waktu 6 hari. Torop menolak tawaran Gorski dengan alasan bahwa ia tak bisa pergi ke Amerika karena identitasnya yang dicap sebagai teroris dan paspor Amerika yang tak lagi ia miliki. Gorski memberikan sebuah solusi, yaitu dengan memberikan sesuatu yang harus ia suntikan jika sudah berhasil melewati perbatasan. This is not a fake. You have to make a choice. Torop menerima kesepakatan itu dengan syarat Gorski membayarnya $500 miliar. Permintaan Torop diterima oleh Gorski dengan senang hati. Scene berpindah pada Torop yang ditinggalkan di suatu tempat, lalu datanglah helikopter yang membawa mobil berjaring. Torop masuk ke dalam mobil itu, lalu ia diangkat melewati kota menuju suatu tempat. Pada keesokan paginya, Torop terbangun lalu keluar dari mobil tersebut. Ia melihat suatu biara di tepi danau. Seorang suster kemudian datang lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Rebecca. Torop berkata bahwa ia datang untuk menjemput seorang gadis, lalu Rebecca membalas bahwa kemanapun gadis itu pergi, ia akan selalu mengikutinya. Rebecca memberikan perintah agar Torop menjaga gadis tersebut dari segala mara bahaya dan juga pengaruh buruk dari dunia luar. Torop tersenyum meremehkan setelah mendengar perintah suster Rebecca. Ia berkata bahwa jika nantinya Rebecca terlalu banyak gaya, maka ia akan meninggalkan mereka. Suster Rebecca kemudian kembali ke biara untuk menjemput gadis tersebut. Selagi Rebecca pergi, Torop membuka peta untuk memeriksa tujuan mereka. Di sisi lain, suster Rebecca berpamitan dengan suster lainnya. Ia kemudian berjalan mendekati Torop. Gadis yang akan diantar oleh Torop menyapanya dan ia bernama Aurora. Mereka kemudian berangkat melewati jalan sempit. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka akhirnya sampai di Kazakhstan. Aurora melihat orang-orang yang berlari menyentuh mobil mereka. Torop kemudian berhenti di stasiun kereta lalu keluar mengambil pistol untuk berjaga-jaga. Mereka melewati kerumunan orang lalu tanpa membayar. Torop mengambil pakaian dengan sembarangan kemudian memberikannya pada Aurora. Tanpa mereka sadari, ada orang tak dikenal yang mengawasi setiap pergerakan mereka. Aurora berjalan berdampingan dengan Rebecca. Ia memperhatikan setiap sudut pasar yang sangat padat. Salah satu yang mencuri perhatiannya adalah 2 harimau di kandang. Aurora pun berjalan ke arah kandang itu, namun Torop datang mencegatnya. Torop mengajak mereka untuk mengantri.
Aurora melihat ke kanan dan ke kiri dan tiba-tiba ia merasa sesak lalu berlari sambil ketakutan. Rebecca menyusul Aurora lalu Torop memaksa untuk kembali mengantri, namun Aurora berkata jangan pergi ke arah sana. Torop pun bingung apa yang terjadi pada Aurora. Tak lama kemudian bom meledak. Bom itu mengenai kerumunan orang yang mengantri. Mereka pun kembali berjalan melewati gerbong yang kosong lalu masuk ke dalam kereta. Saat berada di dalam kereta, Torop mencoba untuk membeli 3 kursi dari satu keluarga. Namun mereka tak mengerti bahasanya. Kemudian Aurora berbicara dengan mereka dengan bahasa yang sama sehingga mereka pun mengerti lalu memberikan kursi kosong untuknya. Scene berpindah di negara Rusia. Orang-orang keluar dari kereta. Torop pergi ke sebuah klub untuk bertemu teman lama. Sebelum masuk, seluruh pakaiannya diperiksa dan terpaksa meninggalkan tas serta senjata yang ada di celananya. Torop menyapa temannya itu yang bernama Finn. Ia menyampaikan keperluannya yaitu 3 karcis untuk naik perahu dan 2 kendaraan salju. Setelah berbasa-basi singkat, akhirnya Torop mendapatkan apa yang ia inginkan. Ketika mereka hendak pergi, muncullah beberapa orang yang mengincar Aurora. Mereka menawarkan uang $1 juta agar Torop mau menyerahkan Aurora tanpa perkelahian. Torop pun terdiam dan ia menolak tawaran mereka, lalu tanpa pikir panjang menghamburkan seluruh uang tersebut kemudian berlari bersama Aurora dan juga Rebecca. Rebecca dan Torop mengatasi serangan lawan tanpa menggunakan senjata, sedangkan Aurora dibawa masuk oleh seorang petarung. Torop yang mendengar teriakan Aurora segera menyelamatkannya. Namun dengan masuknya Torop ke kandang pertarungan, ia dianggap telah menantang si petarung. Orang-orang berteriak girang karena akan menyaksikan pertarungan epik. Si petarung yang menyerang kemudian dibalas oleh Torop. Aurora pun hanya menangis ketakutan. Lalu Torop mencekik leher si petarung hingga ia hampir meninggal. Aurora segera menghentikan Torop dan ia berkata bahwa si petarung bukanlah orang jahat, melainkan orang yang sudah menyelamatkannya. Setelah pertarungan selesai, datanglah orang-orang tadi yang mengaku sebagai suruhan dari ayah Aurora. Karena Aurora penasaran terhadap siapa ayahnya, ia pun mengikuti para pria itu. Rebecca berusaha menghentikan Aurora, namun ia tidak bisa. Mereka pun segera mengejarnya lalu mengambil senjata dari seorang petugas. Orang-orang itu berjalan membawa Aurora. Ketika Torop berada di dekat mereka, ia menembak satu orang yang berjaga. Aurora pun tak tega dan ia memilih untuk kembali agar tak ada yang menjadi korban. Seseorang berkata bahwa mereka semua siap mati demi Aurora. Namun Aurora tetap berjalan mendekati Torop. Orang-orang itu kemudian pergi lalu Aurora berdebat dengan Torop. Ia menyalahkan Torop karena sudah bertindak jahat. Karena merasa Aurora sudah kelewatan, Rebecca pun menamparnya lalu memeluknya. Scene kemudian berpindah menampilkan orang-orang yang berjalan di atas es. Ketika seorang pria meniup peluit, mereka pun berhenti. Sebuah kapal selam kemudian muncul ke permukaan. Orang-orang berlarian menaiki kapal tersebut secepat mungkin agar keberadaan mereka tak terdeteksi oleh satelit. Hanya dalam beberapa menit, kapal itu kembali tenggelam. Aurora melihat orang-orang yang tertinggal lalu ditembak. Ia berteriak sambil dipaksa masuk ke dalam. Aurora tiba-tiba bersikap agresif. Ia mengambil alih kontrol kapal agar bisa kembali naik. Torop yang berusaha menenangkannya pun menjadi gagal. Aurora memberontak sambil berkata bahwa dirinya bisa merasakan kesakitan orang-orang yang tenggelam. Beberapa lama kemudian, Aurora pun pingsan. Rebecca menangis melihatnya. Scene berpindah pada Rebecca yang menceritakan asal-usul Aurora pada Torop. Ayah Aurora sudah meninggal, sedangkan ibunya menghilang tak tahu di mana. Saat itu, Rebecca bekerja di panti asuhan. Di sanalah ia bertemu dengan Aurora. Rebecca mengurus Aurora seperti anaknya sendiri. Pada awalnya, semua baik-baik saja hingga 3 bulan yang lalu, seorang dokter datang memberikan pil. Sejak saat itu, Aurora berubah menjadi tak terkendali. Torop merasa ada yang janggal. Pertanyaan yang melekat di pikirannya adalah bagaimana bisa Aurora mengoperasikan kapal selam Rusia yang sudah berumur 30 tahun. Rebecca kemudian berkata bahwa Aurora selalu tahu sesuatu yang tak pernah ia pelajari sebelumnya. Bahkan saat masih berumur 2 tahun, Aurora mampu menguasai 19 bahasa berbeda.
Torop bertanya siapa saja yang mengetahui hal tersebut. Rebecca menjawab bahwa hanya dokter yang tahu. Dokter itu berkata bahwa Aurora akan mendapatkan pertolongan medis terbaik di Amerika. Oleh sebab itulah mereka pergi ke sana. Scene pun berpindah menampilkan Torop dan Finn yang berkendara di atas salju. Mereka melihat beruang kutub yang mati akibat ulah lebah petarung. Siapapun yang terdeteksi melewati perbatasan akan ditembak. Aurora menatap jauh, lalu melihat kedatangan lebah petarung. Torop pun menancap gas, lalu dua ledakan hampir saja mengenai mereka. Aurora terpaksa pindah posisi ke motor Finn, sedangkan Torop mengalihkan perhatian lebah petarung. Ia melompat dari tebing untuk menghindari peluru, lalu menembak pesawat tersebut. Lebah petarung lainnya datang mendekati Aurora. Ia kemudian berteriak meminta bantuan Torop dan Torop pun datang, namun ia terkena ledakan tersebut bersamaan dengan hancurnya lebah petarung. Aurora dan Rebecca pun segera turun lalu memeriksa keadaan Torop. Aurora mengeluarkan pecahan logam dari tubuh Torop, sedangkan Finn mengawasi kedatangan lebah petarung lalu menodongkan pistolnya dan mengancam akan membunuh mereka jika Aurora tidak memberikan paspornya. Tindakan Finn membuat Torop bangun lalu menembaknya hingga meninggal. Scene lalu berpindah menampilkan Torop yang menembak kelinci lalu menjadikannya makan malam. Aurora menjahit luka Torop lalu mereka beristirahat sejenak di perbatasan sambil bercanda dan tertawa. Namun kebahagiaan itu sirna ketika Aurora berkata bahwa mereka akan mati bersama di Amerika. Keesokan harinya mereka pergi ke penginapan. Torop menyuntikkan sesuatu yang diberikan oleh Gorski. Rebecca kemudian datang memberitahu bahwa mereka akan pergi 30 menit lagi. 30 minutes. The bus leaves in 30 minutes. Di sisi lain, terdapat nenek tua bernama Charlotte menerima informasi dari anak buahnya mengenai kedatangan Aurora. Scene lalu berpindah pada Aurora yang menaiki pesawat dan akhirnya sampai di New York. Saat berada di kamar hotel, Aurora memperhatikan layar lebar dan ia menjatuhkan gelas hingga pecah karena berita tentang hancurnya biara tempatnya tinggal. Rebecca segera mengganti channel televisi lalu membawa Aurora untuk menenangkan diri. Torop kemudian menghubungi Gorski untuk menanyakan kejadian di biara. Gorski tak banyak bicara, ia hanya memberitahukan bahwa seorang dokter akan datang memeriksa Aurora dan setelah itu Torop akan bebas pulang. Satu hal yang tak diketahui Torop adalah suntikan yang ada di lehernya ternyata berisi alat pelacak. Di sisi lain, Rebecca memberikan pengertian pada Aurora bahwa hancurnya biara adalah sebuah kecelakaan. Namun Aurora tak menerima alasan itu karena menurutnya ledakan di biara sudah direncanakan setelah ia keluar dari sana. Rebecca keluar menemui Torop. Mereka melihat kedatangan anak buah Gorski yang akan menjemput Aurora. Torop berkata kepada Rebecca bahwa perjalanan jauh yang sudah mereka tempuh ternyata hanyalah misi bunuh diri. Tak lama kemudian, pintu diketuk oleh seorang dokter. Dokter itu melarang Rebecca untuk masuk ke ruangan. Ia memeriksa keadaan Aurora lalu memasukkan jarinya ke suatu alat. Aurora berkata bahwa dokter itu adalah orang jahat. Namun sang dokter hanya diam lalu pergi. Torop bertanya pada dokter itu apa yang salah dengan Aurora. Namun ia tak menjawab. Torop pun memaksanya, tetapi dokter itu tetap diam sehingga Rebecca melerai perkelahian dan membiarkan dokter itu keluar. Torop memarahi Rebecca, lalu pintu kamar terbuka dan keluarlah Aurora yang berkata bahwa ia hamil anak kembar. Rebecca tercengang dan ia tak percaya akan perkataan Aurora. Aurora kemudian menjelaskan bahwa banyak orang mengincar bayinya. Sedangkan di sisi lain, Torop mendapat panggilan dari pimpinan Neolite yang memerintahkannya untuk membawa Aurora ke dalam limousin. Sekeluarnya dari hotel, mereka disambut oleh pria bertopeng dan juga dokter. Ketika Aurora hendak masuk ke limousin, Torop menyerang dengan cepat lalu membawa Aurora dan Rebecca untuk bersembunyi. Terjadilah perkelahian hebat di pusat kota. Sebuah misil diluncurkan untuk mengincar Torop. Torop kemudian pergi lalu menutup berangkas mobil sehingga ledakan itu tak mengenainya. Aurora berjalan sendirian sedangkan Torop dan Rebecca melawan musuh dengan penuh kesungguhan demi melindungi Aurora. Pertempuran itu menyebabkan Rebecca tertembak. Torop menghampirinya dan karena Torop lengah, ia juga mendapat tembakan di tubuhnya. Torop masih harus bangkit untuk melindungi Aurora dari serangan musuh. Satu misil ditembakkan ke arah Torop, lalu Aurora menembaknya sambil berkata bahwa dirinya membutuhkan Torop dalam keadaan hidup.
Torop kemudian tewas akibat ledakan misil tersebut. Scene berpindah pada Torop yang terbangun dari koma dalam kondisi tubuh yang berbeda. Pada kaki dan jari tangannya dipasang alat canggih. Ia dibawa oleh beberapa orang untuk bertemu dengan dokter yang mengaku sebagai ayah Aurora yang bernama Arthur. Arthur berkata bahwa sebenarnya Torop sudah meninggal, namun berkat kecanggihan teknologi, ia berhasil dihidupkan kembali. Arthur memberikan penjelasan kepada Torop mengenai Aurora. Beberapa tahun yang lalu, ia dikeluarkan dari profesi kedokteran karena mencoba menanam bayi manusia dengan kecerdasan buatan. Suatu organisasi bernama Neolite membayar Arthur untuk menciptakan manusia super dengan pengetahuan lengkap tentang dunia. Ketika Aurora sudah terlahir, Neolite menculiknya dan mengirimkan Gorski untuk membunuh Arthur. Namun, Arthur berhasil selamat berkat penemuannya sendiri. Torop kemudian mencengkram bau Arthur lalu bertanya apa yang ia inginkan darinya. Arthur berkata bahwa mereka membutuhkan Torop untuk menemukan Aurora yang hilang dengan memutar ulang memori di otaknya. Di sisi lain, para anggota inti Neolite berkumpul membahas hilangnya Aurora. Semakin hari, semakin banyak orang yang mengikuti agama mereka. Namun bagi Charlotte, itu semua belum cukup. Ia masih membutuhkan Aurora yang ia anggap sebagai trademark. Seorang pria memberitahukan bahwa mayat Torop hilang diambil orang. Charlotte pun bingung siapa yang ingin mencuri tubuh orang mati. Scene lalu berpindah pada Torop yang sudah dipasang alat canggih, lalu Arthur mulai mereka ulang pikirannya. Tubuh Torop menegang dan bergetar. Arthur memperlambat rekaman untuk melihat Aurora yang menembak perut Torop. Satu hal yang hampir terlewatkan adalah ketika misil itu meledak tepat di hadapan Aurora, ia memberikan perintah untuk Torop agar pulang ke rumah. Setelah selesai melakukan percobaan itu, Torop bertanya bagaimana bisa Aurora bertahan dari ledakan tersebut. Lalu Arthur menjawab bahwa Aurora memiliki kemampuan untuk bertahan hidup lebih hebat daripada apapun. Itulah sebabnya mengapa Neolite sangat mengincar Aurora untuk dijadikan Tuhan bagi agama yang mereka ciptakan. Arthur berkata bahwa hanya Torop satu-satunya harapan untuk menemukan Aurora. Ia menyuruh mereka pergi karena Neolites akan datang. Di sisi lain, Charlotte menghubungi Gorski dan ia menyampaikan kekecewaannya karena Gorski gagal membunuh Arthur. Namun Gorski tak percaya. Ia tetap meminta bayarannya. Ocehan Gorski terhenti ketika suatu ledakan besar membunuhnya. Scene pun berpindah menampilkan kedatangan Charlotte yang disambut oleh Arthur. Ia menanyakan di mana Aurora, namun Arthur tak menjawab. Charlotte pun marah dan ia berkata bahwa Aurora adalah miliknya. Lalu Arthur membalasnya dengan berkata bahwa Charlotte hanya mencari keuntungan untuk mendapatkan uang melalui Aurora dengan menciptakan agama palsu. Charlotte mengancam akan membunuh Arthur, namun Arthur tak melawan sehingga dengan mudah Charlotte menembaknya hingga ia tewas. He knows where she is. Scene kemudian berpindah pada dua mobil yang berisi Torop serta para anak buah lainnya. Mereka masuk ke suatu jalan di tengah hutan. Lalu Torop masuk ke bangunan tua sendirian. Ia mendengar suara Aurora yang memanggilnya lalu mengelurkan tangan kemudian berkata dengan meminta Aurora agar memiliki sedikit kepercayaan untuknya. Aurora menerima uluran tangan Torop sambil tersenyum lalu pergi dari tempat itu. 6 bulan kemudian menampilkan Torop yang menunggu bangunnya Aurora. Tanpa disangka saat itulah Aurora terbangun. Para perawat kemudian datang. Torop duduk sambil memegang tangan Aurora. Setelah berhasil melahirkan anak kembarnya, Aurora menyerahkan anaknya itu kepada Torop. Setelah itu, ia pun meninggal. Dan film Babylon AD pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Mungkin anak kembar dari Aurora akan menjadi Aurora baru selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan lakukan apa yang harus kamu lakukan sampai kamu dapat melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Dadah.